Betul. Sekarang kalau kalian main motor pokoknya kenceng, ya sana kalau bisa dipakai. Dari setar aja kalian udah kewalahan megangin setang, ngimbangin setangnya bakal susah. Ngerti. Jadi balancer berapa yang cocok, magnet berapa yang pas, riset. Tokbor nggak bisa ngajarin. Kalian pakai magnet standar, diameter standar nih 112 mili nih ya, 114 nih, termasuk sama pickupnya. Kalian cek tes dulu nih, kayak apa motornya, 200 meter nyampe nya berapa detik, entengin. Kalau kalian tidak tahu, tidak peka, apakah keberatan, apakah terlalu ringan, coba pakai yang standar dulu. Sebelah sini balancer masih ada kampas gandanya, kalian las aja itu, kalian pasang jajal. Mananya standar jajal tanpa bubut jajal, habis itu kasih magnet yang paling kecil. Nanti ketemunya di mana? Pasnya. Karena apa? Ini juga akan berhubungan dengan sekarang ini super berat men. Ya. Gigi rasionya abot banget gigi sijine. Gimana bisa ngelontar? Oh iya betul ya, keberatan ya. Bang, itu kenapa rasio macam-macam? 1435, 1434, 1336, 1337, macam-macam. Kalian mau pilih yang mana? Kata siapa yang 1435 lebih kencang atau pakai 1336 lebih kencang? Enggak mesti seperti itu. Bikin motor itu yang pas, bukan yang kencang. Oke. Ya. Kalau ada motor sekencang pesawat jet gitu ya, kepriwe kalian udah numpak motor. Betul. Iya, seperti itu. Oke, udah Jol. Apa lagi? Oke. Dan kamu pada saat kamu dibawakan mesin ini, kamu kan tidak tahu menahu, pokoknya pasang gitu ya. Kenapa dia pakai segini, kenapa pakai magnetnya seperti ini, pasang. Karena apa, ada juga yang dia pakai magnet kecil, pakai rotor, atau pakai magnet WZ yang kecil-kecil, bobotnya jauh lebih ringan daripada ini. Apa itu menang? Makanya kalau di pedok kamu nonton motor-motor yang kalah, kamu tonton. Jangan motor yang menang kamu tonton, motor yang kalah kamu tonton. Barangnya istimewa tapi nggak menang juga. Bukan masalah istimewa atau tidak istimewa, itu semua masalah pas sama nggak pas. Oke, ini udah semua. Terus apa? Badannya Rasio. Gigi rasio. Nih, makanya apa? Kalian sering tanya sama aku, Om, rasio yang cocok berapa Om? Nggak tahu. Semua harus riset. Tapi umumnya seperti itu. Jika kalian pakai yang umum, terus terasanya kok nggak bagus gitu ya, berarti oprekan kalian nggak umum. Jadi jangan ingin stok umum pada saat oprekan kalian juga tidak umum. Oke, gigi satunya 1435, gigi duanya 1629, gigi tiganya nggak tahu berapa, gigi empatnya bodoh amat. Intinya rasionya ini jelek. Kok jelek sih Om? Sini. Kalian lihat detail setiap giginya ya. Ini karatan karena sudah lama nganggur motornya. Tapi kalian lihat cacat di gigi-giginya. Coba. Kenalin semua. Sit, extend sit. Oke ya. Nih. Oh ya ini nih Pak. Ini di sini terkikis nih Pak. Terus. Gigi satu, gigi dua. Itu kita lihat dari primer, dari as kopling. Gigi dua. Gigi duanya dengan jasa atau enggak? Kalian bikin motor itu sesederhana itu apa? Ini bukan liaran guys, ini motor event. Liaran sih kepercayaannya banter menangan bayaran wes rampung Bali hore beres itu. Kalau aku lihat sih ya, kalau mungkin di kamera kurang jelas banget ya. Kalau aku lihat sih banyak yang terkikis Pak. Hampir semua malah ya Mas. Hampir semua. Itu lihat pasangannya dulu, jangan nyimpulin dulu, lihat pasangannya dulu. Kalau yang satu terkikis, satu mulus, berarti yang satu giginya bekas. Oke. Harusnya kalau itu terkikis, ini terkikis bener, berarti rasionya jelek. Ini enggak. Gigi siji, tontonnya. Gigi satu berarti yang ini ya. Nyembuh ya. Ya yang gede pasti. Sit guys. Gigi satunya aman. Kalau mungkin. Tapi masih beling-beling dikit.
Oh, Pak Rimpil. Nih. Terus, saya nggak mau lihat dong, saya udah lihat tadi. Oh iya, guys. Iya, nih. Gigi 2. Gigi 2-nya. Mantan cepet so, wong nonton bosen. Oke, gigi 2-nya ya bekas-bekas terkikis gitu, Pak. 34 pasti rusak semua. Iya, Pak, rusak semua, Pak. Ya. Oke, bisa dipakai enggak? Bisa. Bisa dipakai apa enggak? Bisa. Bisa ya. Tapi awet apa enggak, Pak? Enggak. Oh, Sekarang gini, kok ini enggak hancur ya giginya ya? Iya. Karena mungkin powernya lemes. Kalau besok powernya upgrade bagus, bakal ada trouble lagi. Makanya kalau sekali sering bikin motor ya, kemarin betulin ini udah betulin, terus besok rusaknya itu betulin, udah besok rusaknya ganti lagi, rusak terus, akhirnya kalian malas bikin motor. Itu sebenarnya cuma gara-gara satu tok, kalian kurang detail ngelihat kemungkinan yang akan rusak, yang akan terjadi. Ini giginya sudah pada gripis gara-gara ya tanya sama yang bikin gigi. Ini gigi oplosan, gigi satunya lah ini bikin. Tapi karena gigi satunya ini bikin, materialnya tidak sebagus gigi copotan. Kalian lihat ketebalan ujung-ujung giginya berbeda-beda. Ada yang tipis. Iya, Pak. Iya betul. Gede, ada yang ini sudah kayak bedok. Mantep. Ini ada yang tebel. Ada yang tebel. Nggak rata ya. Yang tipis, nggak rata. Kalian sini lihat. Tuh, ada yang doyong, ada yang lurus. Tidak selalu sama. Nih, ini juga gigi 2-nya. Lihat, tuh. Kan, tidak sama. Ya. Sini. Tuh. Bengkok-bengkok kayak gini. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Tuh. Tuh. Oh iya, pecah rimpil. Ini harus diterus-terusin bakalan hancur ya. Pasti. Nih giginya nih. Oh. Oke, kelihatan. Terus itu tadi sudah gigi rasanya jelek-jelek seperti apa? Ada itu jelek, itu enggak bagus. Enggak bagusnya seperti apa nih saya tempelin ya. Ini pasangannya. Ini seperti ini. Harusnya semuanya jatuhnya di tengah seperti ini. Tek. Iya. Dia tidak mau ke sana. Nah, ini mau tuh. Oh iya, goyang. Ya, jatuh ke depan. Tuh mau. Artinya apa? Gigi ini paling gede. Ini nahan di tengah, jadi yang ini gantung. Tuh lihat. Iya, bentar. Oh iya. Harusnya kan kayak gitu tuh, masuk. Ini jadi gantung seperti ini doang. Oh, spelangnya jauh. Kalau bagul bilang ini disetek bunyi keratak ya jelas mungkin ini goyang semua. Itu kalau di step itu bunyi, Pak. Kalau motor mati itu lagi di setting, itu kan di step ya. Di apa namanya, didorong ya. Kalau didorong itu bunyinya itu keras, kayak gitu. Nanti hilang berapa meter, kalau 10 meter, kalau enggak 6 meteran bunyi lagi, gitu. Sudah. Tuh, kan terbukti rasanya rusak karena di step aja udah bunyi. Apa kalian nyetek motor standar bunyi? Enggak sih. Terus kopling hubungannya dengan as kopling. Nang kene. Ya, dia maha umum. Dia diganti ke ampas FR seperti ini. Merek lain ini dimodif seperti itu. Oke. Biar apa? Biar daya cengkram kampasnya itu bagus. Platnya masih standar. Bisa apa enggak? Bisa. Saya juga sering bikin yang plat masih standar gini. Cuma kalau bilang masalah optimal atau tidak optimal, ya optimalnya ganti yang platnya lebar. Nah, lihat permukaan si kampas itu hanya dapat segitu. Iya, kelihatan. Tidak penuh. Oke.
Terus modifnya adalah pasti per kopling dibikin keras. Ini barnya smash. Iya. Nah ini sudah dibesarin untuk smashnya bisa masuk ke situ. Terus kalian tanya sama saya, Om bagusnya pakai per apa? Per smash kah? Per ini kah? Apa saja bagus. Yang penting lebih keras. Yang penting dia tidak selip. Mau pakai smash kayak mau pakai tiger, pir doser ya boleh. Yang penting dia nggak selip ya Pak. Ini dia tidak selip. Kampas yang bagus merek apa Om? Apa aja. Yang penting nggak selip. Taunya gimana Om? Ya kalian harus riset. Karena saya tahu kalian pengen cari yang murah. Tapi tidak menutup kemungkinan yang murah juga ada yang bagus. Oke. Nah, tapi saya nggak tahu yang mana. Kalian harus riset. Cari sendiri, coba kurang bagus, buang. Besok beli lagi merek lain gitu kan. Nanti kalau dihitung-hitung, kenapa nggak beli yang udah jelas? Karena habisnya sama aja. Betul. Oke, setelah kopling apa Jol? Final gear. Final gear nempelnya di sini. Di as gear. Siap. Ini 13. Nah, 13, 34, atau 13, 35 yang belakang. Bagusnya cocoknya pakai berapa Om? Lu ya saya nggak tahu lah. Kayak gini. Om, bagusnya pakai berapa? Loh kalau saya bikin primer sekundernya saya rubah. Jadi gear belakangnya saya pakai 28. Gear depannya 16. Iya. Nah, kok bisa gitu Om? Pada saat kalian tanya, Om pakai gear berapa Om? 16 28. Wih gila. Gear depannya gede banget, gear belakangnya kecil banget Om. Emang bisa lari tuh motor Om? Jawabannya, saya merubah gigi primer dan sekundernya. Ini dan yang kecil belum diambil. Di mau tuh. Oh iya pasang gue. Nah, ini pasangannya ini sama ini. Kayak gitu. Perbandingannya. Kalau ini masih standar, ini standar dan ini standar, gearnya ya umum. 200 meter, power segitu, gearnya ya pakai 13 bilang kayak 34, apa 13 35, gitu, apa 13 36 gitu. Misal. Tapi kalau kalian powernya udah gede banget, kayak contohnya motornya Juli, kayak 100, powernya udah gede, dikasih gear 34 juga nggak mau. Mintanya ganti gigi primer sekunder. Jadi bagaimana kesimpulannya Jol? Primer sekunder enteng dengan primer sekunder berat akan menghasilkan gear yang seperti apa? Ini sangat menarik ya. Sangat-sangat menarik sekali. Kenapa? Ini jelasin Jol. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Pengalaman saya pada motor keluarga GL. Enteng apa? Kayak anak ya? Pada keluarga GL ya. Pada standarnya motor GL 100 atau 125 itu perbandingannya kalau nggak salah berapa ya, 18 berapa ya. Kalau torsi udah naik, power udah naik, ini minta ganti. Walaupun sekecil berapapun final gearnya, pasti perpindahan giginya sangat pendek-pendek ya. Nah, kenapa kok ada permasalahan di final gearnya kecil? Kok kecil-kecil? Apa emang ngaruhnya di mana? Nah, itu kita bisa dakalin di sini. Ya. Ini ya. Ini yang depan misal 15, ganti 20. Kan pasti gearnya mintanya yang besar. Kalau misal ini primer dari kerasnya lebih kecil, pasti minta gearnya yang kecil-kecil, final gearnya yang belakang. Nah, gitu guys. Tuh kan, jadi jangan heran. Mungkin di negeri sana kok gearnya kecil-kecil ya. Nah, itu. Berarti salah satunya dari situ ya. Ya, jangan lihat cuma gearnya kecil nih, buat lari sana. Ya nggak mungkin. Kita juga belum nggak tahu toh. Nih, primer sekundernya seberapa? Nah, gitu guys. Jangan suka menyimpulkan dulu. Karena sebuah mesin beda racikan, beda orang, beda selera. Beda rasa.
beda rasa. Oke, kita kembalikan lagi ke hostnya kita, Pak Diko Racing. Dekorasi. Hostas apa? Oke, tadi udah dengar dari Juli ya. Ya. Jadi seperti itu lagi garasi tidak semudah yang kalian pikir, tidak gampang. Kalian nonton dari mana, diajarin siapa? Diajarin itu yang rambutnya kuning itu. Mana Pak? Nah, itu yang suka ngajar-ngajarin gigi rasio itu. Madam. Oh, pencet. Oke. Sudah gearbox sudah. Terus apa lagi? Berapa menit? Udah 24 menit 32. Oke, sedikit lagi ceritakan apa lagi ya? Mungkin filosofinya, Filosofinya. ngobrol bincang bersama yang Oke. punya. Ngobrol bincang bersama yang punya, tetapi saya tidak nyetel, saya tidak Skenario ya. Jadi Real ya ini ya. biar Bagol suruh cerita Apa adanya? apa adanya. Oke. Awalnya itu begini, awalnya begini. Jadi ini mungkin salah satu awal Bagol ada di sini. Bagaimana sih tentang dia? Saya kasih kamu waktu 20 menit. Silakan jawab apa saja ngono tentang bagaimana dirimu, siapa kamu, bagaimana kamu awalnya membuat mesin ini, dan apa alasanmu datang ke sini. Nah, ceritain semua, ngobrol sama Marso. Jul kok dipancing yang nggak masuk, ikut dipancing ya. Oke, halo, selamat malam Mas Bagol. Oke Mas Bagol, selamat malam. Coba diceritain Mas. Jadi artis ya. Aduh, artis dadakan ya. Artis dadakan. Oke, awal-awalnya tuh Ngobrolinnya artis harus syuting. awal-awalnya tuh kenal Diko Racing. Ya dari awal kenal Diko Racing gimana ya? Mungkin kayak gini, mungkin dari awal apa Mas? Ya bolehlah biar durasinya lama juga. Pribadi. Dari pribadi kamu aja. Dari awalnya tuh ceritanya gimana? Atau mungkin sebelum kenal dari Diko Racing, Oh iya. biar real, biar plong. Ya, selamat malam lah ya. Iya selamat malam. Udah tahu kan nama saya? Iya. Ya, udah tahu Mas Bagol ya. Bagol lah. Mungkin dari pertama saya suka otomotif itu karena memang hobi ya Mas. Karena memang hobi saya itu suka motor itu, suka naik siap. motor, suka kebutan, suka jumping. Oh iya, anak muda ya kayak gitu ya, wajar ya. Iya kayak gitu. Oke. Terus lama-lama suka pengen bongkar-bongkar motor, pengen motornya yang kenceng. Itu caranya gimana? Gitu. Bikin penasaran bagi saya itu Mas. Oke. Iya. Lalu saya bongkar sendiri di rumah, bongkar bodi itu dulu bodi Mas, bongkar bodi itu bannya dikecilin, terus soknya itu dimatiin loh Mas, biar kelihatan ceper. Iya. Depan belakang itu di soknya itu dimatiin biar ceper. Terus dulu kan zamannya kan roda belakang itu di depanin itu loh. Itu namanya di sodok apa ya? Sodok ya, kalau bahasa sini bahasa itu sini sodok. sodok, Iya, di depanin itu. Udah. Paling keren. Itu motor saya dulu keren, Mas. Oke. Iya. Siap. Iya, lalu sekolah SMK, terus SMP, SMK, terus itu ada lowongan kursus Mas, kursus gratis dari Sekolahan. Iya dari sekolah, dari pemerintah lah. Dulu ada sekolah itu kalau di Cilacap itu di Jalan Bali, namanya Yoga Express. Iya, Yoga Express itu dulu kursus di sana selama 4 bulan, 4 bulan kurang lah Mas. Itu pas saya sekolah itu bongkar mesin, bongkar ini itu. Singkat cerita lah ya Mas. Singkat cerita itu saya itu belum lulus Mas. Belum dapat sertifikat. Tapi teman-teman saya itu dapat sertifikat semua. Itu karena udah males banget, udah kepengen kerja banget, udah pengen megang uang gitu Mas. Dulu kan saya kan masih pengangguran lah ya Mas ya. Masih habis lulus sekolah ya. Sekolah. Ke sana kemari sering main-main lah, sering keluyuran orang genah kayak gitu Mas. Jadi itu
sekolah berangkat pagi jam 8 berangkat, pulang nanti jam 1, Oke. jam 2, jam 3. Itu selama 4 bulan itu saya sudah risih banget Mas, pengen banget mencari duit. Iya itu Mas. Lalu saya belum sempat ikut ujian, ikut ujian pertama kali. Alhamdulillah nilainya lumayan bagus lah. Oke. 2 orang, 1 sama tetangga saya. Oke. Terus Ujian itu ujian apa ya? ujian kursusan. Oh, ujian kursus ya. ya. Ujian kursus itu. Ujian kursus untuk mendapatkan sertifikat. Terus sama kalau di situ Mas kalau udah lulus itu kan dikasih kunci 1 set, dikasih uang, dikasih apa itu namanya Mas? Apa sih ya, kompresor? Oh iya, dikasih kompresor. Dari kursusan. Dari kursusan. Oh, berarti buat modal ya, Iya, modal itu usaha buat ya. modal kerja ya. Tapi saya nggak dapat Mas karena nggak ikut ujian. Oke. Iya, sebelum ujian saya udah merantau ke Jakarta, ikut sama ayah saya. Kayak gitu Mas. Terus di Jakarta itu saya pulang. Pulang itu kepikiran pengen ikut bengkel. Itu karena hobi Mas, memang hobi dari hati itu memang udah seneng lah, udah seneng otomotif, seneng motor kebut-kebutan kayak gitu, udah seneng. Makanya itu saya berpikiran sepulang dari Jakarta itu pengen ikut bengkel, tapi bingung Mas. Bengkelnya mana gitu? Iya, bengkel yang mana? Akhirnya ketemu bengkelnya A gitu ya. Iya, akhirnya ketemunya itu juga nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Itu kan bengkelnya sini, dekat terminal Cilacap, terminal Cilacap ya. Itu ada saudara saya itu dekat bengkel situ. Nah, terus saudara saya itu bilang ke bengkelnya, Mas ini ada ponakan saya pengen ikut belajar, pengen ikut bantu-bantu di sini gimana? Selama berapa tahun di situ? Itu selama kurang lebih itu 1 tahun lebih lah. Oke, berarti ya sudah cukup lah ya, cukup mengetahui motor-motor standar lah ya. Iya, ya sudah cukup lah mengetahui. Terus? Lalu saya di Solo. Ya, singkat cerita. Singkat cerita itu sudah 1 tahun lebih lah. Sudah 1 tahun lebih itu ya sudah, ya sedikit-sedikit udah mengerti tentang mesin, mengerti tentang bodi, pengapian, mungkin sedikit-sedikit mungkin udah tahu. Terus ke Solo itu nggak di bengkel itu Mas, itu di pabrik garmen, buat atok celana, kaos gitu. Nah terus di situ itu saya kan ngekos Mas, ngekos itu ada bengkel. Nah di bengkel itu saya bantuin mainan motor lagi. Itu saya bilang sama yang punya bengkel itu, Mas kalau saya pulang kerja saya boleh nggak bantu-bantu di sini sekalian sama belajar kayak gitu. Itu di Boyolali Mas, iya di Boyolali selama belum ada 1 tahun Mas. Kalau nggak salah itu 6 bulan lah, 6 bulan 7 bulan di Boyolali. Seberapa mengetahui tentang ya udah lah Mas ya, kayaknya saya tanya kepanjangan nih ya. Iya kepanjangan. Aku mau nanya nih sama Mas Bagol ya. Seberapa kamu Mas? seberapa tahukah? Oh ya, seberapa tahukah Mas Ondol mengetahui tentang mesin? Mas Bagol. Mas Bagol ya, Mas Bagol ya mengetahui tentang mesin. Kalau tentang mesin, insya Allah kalau tahu lah ya. Tapi mesin standar, tapi itu kalau mesin standar itu kan paling porter, ganti klep, ganti noken, itu kan wajar lah ya. Wajar itu standar. Ganti ya. kampas kopling, ganti sepul, ganti apa standar, terus servis. Sudah tahu, insya Allah sudah tahu. Ini kan motor kamu. Oh ya, ini aku diwakili sama Mas Juli ya. Mas Juli gimana Mas Juli? Mas Juli, aduh. Coba Mas Juli. Susah. Udah malam mungkin ngantuk. Oke, saya ada pertanyaan. Ini kan berbicara tentang motor tune up atau bore up ya.
seberapa tahukah sih Anda tentang motor ini? Itu diapakan saja, terus Anda taunya dari mana gitu? Coba diceritakan sedikit. Oh, iya. Ya pertanyaan yang bagus ya Mas. Ya jadi gini loh, kalau tentang perhitungan mesin untuk balap itu kan saya suka balap lah gitulah, motor kenceng kayak gitu. Nah itu saya membuatnya itu gimana ya gitu kan Mas. Maksudnya iya dari mana tahu dari ukuran segini Iya. Jadi kayak gini Mas, kalau saya insya Allah di mesin standar itu kan udah tahu lah ya, udah tahu piston segini. Kalau pemikiran saya itu mungkin itu ya, kalau motor lebih kenceng itu mungkin karena sehernya lebih besar itu Tambah kencang kayak gitu. Itu pemikiran saya. Terus lalu saya sering buka itu di YouTube. Di YouTube terus tutorial cara mengencangkan motor, apa namanya? Biar kencang lah ya. Biar motornya kencang itu saya sering nonton di Google, sering nonton di YouTube. Itu motor-motor yang kayak gitu. Itu caranya gimana? Kadang saya meniru-niru kayak gitu. Padahal saya nggak tahu perhitungannya. Kenapa kok bisa kencang ya juga ya? Kayak gitu. Nah terus saya itu nonton di YouTube itu, saya berpikir lagi, oh mungkin karena piston lebih besar itu pompa udaranya itu lebih besar gitu. Terus asnoken itu biar powernya makin tinggi, mesinnya itu nokennya dibubut. Itu saya awal mulai saya nggak tahu Mas, noken itu dibubut biar kenceng itu saya nggak tahu. Itu saya tahu malah dari YouTube itu manfaatnya apa gitu. Saya bertanya sama YouTube dan YouTube menjawabnya Pak. Iya, menjawabnya itu dipapras, dibubut segini. Pernah saya ngalamin kayak gini Mas. Noken as saya belum tahu, noken as itu saya bubut sininya itu Mas. Mananya Mas? Pernah sininya ini. Coba dideketin kamera Mas. Oh bagian ujungnya. Iya bagian ujungnya saya bubut. Oh karena penasarannya ya. Saking penasaran saya bubut sendiri sama gerinda itu Mas. Sama gerinda saya bubut sendiri kayak gini Mas. Nger sampai ininya mau habis. Dan saya pasang. Ternyata salah. Ternyata motornya itu bunyinya itu sangat jos sekali Mas. Itu motornya bunyinya itu sangat kecil, seperti motornya halus banget. Saking halusnya Mas. Beneran susah hidup, motornya sekali hidup halus banget. Terus saya geber itu nggak mau tinggi itu. Gasnya itu nggak mau tinggi. Dan saya bertanya sama Google, gimana cara membubut yang baik dan benar. Dan itu saya salah besar. Itu suatu pembelajaran atau pengalaman pribadi ya. Awal-awal mengetahui mesin ya. Bahwa saya itu salah. Airnya Mas Bagol ya. Nggak sengaja ya, dari kemarin cerita kan aku nggak sengaja buka YouTube. Ternyata ada orang Cilacap gitu ya. Kayak gitu. Itu ceritanya gini Mas. Gak tahu saya lagi ngapain. Intinya saya lagi buka YouTube gitu Mas. Tahu-tahu ada tutorial membuat noken yang baik dan benar. Apa ya Mas ya? Iya kayaknya ada di channel Decoracing. Yang Pak Bawor itu bicara, itu bikin penasaran. Sama itu cara bicaranya itu sangat mengesankan dan sangat penasaran. Lucu-lucunya gimana gitu Mas. Oke. Iya. Oke, berarti terjawab. Lalu saya itu penasaran sama Decoracing. Lah saya kan orang ngapak ya, orang Jawa. Lah kebetulan banget itu Decoracing itu orangnya ngapak. Jawanya itu sama persis. Sama di Cilacap itu sama persis Mas. Lalu saya buka di profilnya itu Mas. Profilnya kan ada alamat, ada nomor handphone, ada website IG-nya, terus Facebooknya, ada
Nah itu saya langsung nomornya Mas Marso itu saya langsung SMS, langsung WA, langsung Mas saya mau belajar, saya pengen belajar tentang noken sama perhitungan mesin yang benar itu gimana Mas. Saya minta tolong, saya pengen belajar, tolong sampaikan sama Mas, sama Om Bawor itu, saya seperti itu lah. Alhamdulillah itu dijawab dengan baik sama Mas Marso ya. Berarti Deko Racing itu orangnya aslinya itu baik-baik, nggak seperti di konten-konten itu ngomongnya yang kasar-kasar, itu aslinya itu tutusan peran ya, itu tutusan cuma peran. ya buat sekedar hiburan lah. Aslinya itu orangnya baik-baik, terus nggak pelit sama ilmu. Terus saya itu di sini itu diperlakukan dengan baik lah. Intinya seperti itulah. Siap Mas. Berarti untuk buat para pemula untuk mengoprek mesin, kesannya itu bagaimana? Agar supaya bagaimana, atau Masnya kan tahu sendiri dari pengalaman yang hanya untuk coba-coba sampai sekarang berada di Deko Racing ya. Itu untuk para pemula yang baru mau terjun ke dunia balap, itu kesan dan pesannya apa yang harus disampaikan? Iya ada Mas. Jadi gini ya Mas, saran saya itu kalau mau mencoba, kalau kalian itu yang suka motor, naik motornya itu kenceng, suka ngoprak-ngoprak motor itu, kalau pemula sih menurut saya itu gimana ya Mas ya, harus melihat dulu lah, ya kalau mungkin kalau nggak ada gurunya atau nggak ada yang lebih tahu, itu mending searching dulu di YouTube cara mengencangkan motor itu gimana, terus perhitungan motor, terus cara bikin noken, cara memilih piston atau noken itu ukuran berapa itu mending searching dulu di YouTube. Sharing lah ya. Sharing banyak sama teman-teman, baca artikel ya, gitu ya. Kalau enggak gini Mas, sampai jenengan itu ke misal motornya bocor itu ditempel di bengkel. Nah itu tanya sama bengkel, pasti dijawab, pasti dijawab. Kalau enggak belajar lah sama bengkel yang terdekat gitu, daripada salah kaprah seperti saya. Kayak gitu Mas. Tanyakan pada orang yang lebih tahu lah ya. Yang lebih berpengalaman lah. Kalau enggak ya di bengkel terdekat kan ada lah, mungkin lah kalau di rumah sendiri. Oke Mas Billy, gimana ini? Apakah sudah cukup kayak gini? Berarti apa ini ya namanya ya? Ini dari obrolan ini gimana ya berarti ya? Jadi itulah pengalaman ya, cerita dari Mas Bagol tentang sebuah pengalaman hidupnya sampai sekarang berada di Deko Racing. Jadi untuk para pemula yang mau terjun di dunia beginian, harap berhati-hati dan jangan malu untuk bertanya, uji coba. Semoga kedepannya Anda itu lebih sukses. Amin. Oke, mungkin itu saja karena durasi sudah lama. Udah berapa menit Mas? Udah banyak ini, udah 43. Oke. Penutupannya ke Mas Marso ya. Ditutup oleh Mas Marso. Monggo. Oke. Terima kasih Mas Juli. Oke guys, sekian dulu guys. Kalian jangan lupa share, komen, dan like ya. Subscribe juga ini ya di Deko Racing ya. Semoga subscriber. Oh iya boleh. Oke. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Terus pesan saya sih
kalian jangan pernah patah semangat ya untuk belajar. Intinya kayak gini mas, Gimana? malu bertanya sesat di jalan. Oke. Kalau nggak mau mencoba, Apa ya? Oke, yaudah. seperti itulah mas. Oke guys, terima kasih guys. Kalian sudah menonton.